mau tanya nih Kak, yang lagi rame nih terkait mobilnya Kak Omes yang dijadikan ambulan atau kendaraan darurat untuk pasien COVID nih Kak. Nah, itu boleh tahu nggak sih Kak alasannya kenapa maksudnya kepikiran untuk mengubah mobilnya menjadi mobil kendaraan darurat gitu kan? Ya, awalnya sih karena pas bangun tidur ada Instastory nge-tag ke saya, terus ada Instastory nge-tag ke saya, terus dia ngomong saya siap jadi relawan untuk driver ambulan. Jadi siapapun yang punya kendaraan saya siap buat bawa mobilnya jadi ambulans gitu. Terus saya coba cek, saya japri, saya kontak-kontakan, telepon, iya mas saya siap bla 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 bla. Oh gitu. Akhirnya kebetulan saya ada salah satu mobil yang menurut saya cukup memadai untuk dijadikan, saya sih nggak berani bilang ambulans ya, karena ada syarat tertentu, jadi saya bilangnya mobil darurat untuk antar jemput pasien COVID. Jadi kebetulan ada mobil itu, ya udah deh saya jadiin mobil darurat tadi gitu. Nah, sejauh ini responnya apa aja sih? Gimana sih Kak? Maksudnya banyak Kak Omes juga meminta bantuan nih, banyak kayak misalkan APD atau lagi mencari tabung oksigen atau apa. Ya. Responnya sejauh ini seperti apa Kak Omes? Alhamdulillah sih lewat direct message banyak banget, yang japri juga teman-teman banyak banget. Alhamdulillah ya, karena memang mau cut dulu. Iya, aku cut dulu. Iya, Kak Omes bisa dilanjutkan. Ya bantuan alhamdulillah sih banyak banget. Saya kan nggak ada link untuk cari alat kesehatan, saya nggak tahu nyari perlengkapan untuk ambulans di mana gitu kan. Saya dari googling, searching segala macam, saya tanya-tanya ke teman-teman, ya langsung saya lempar aja di sosmed. Alhamdulillah banyak banget yang bantuin, tapi juga saya langsung ngerasain ya, di satu sisi alhamdulillah saya sekeluarga diberikan kesehatan saat ini, walaupun memang mertua lagi sakit, cuman kondisi COVID ini ngerasain banget susah banget cari alat kesehatan. Ya Allah, saya harus, ya mungkin saya baru sedikit doang ya muter-muter Jakarta sampai paling ke Pamulang kemarin, ke daerah Tangerang gitu-gitu, cuman susah banget nyarinya, susah banget dan mahal. Nah bang, mungkin yang udah terkumpul ini bakal disalurin kemana sih bang? Udah disalurin kemana ya? Kan langsung dipakai ya. Okay. Karena APD digunakan untuk driver, keluarga pendamping pasien, masker dan juga itu face shield itu kan harus selalu diganti, ya kan? Karena yang paling penting kan, karena yang paling penting kan kita jaga keselamatan dan keamanan. Salah satu hal yang penting sih. Ya mudah-mudahan misalkan banyak teman-teman yang tergerak, memang tujuan saya begitu. Kalau memang punya mobil armada di rumah yang tidak bisa, yang lagi nganggur, sebetulnya bisa digunakan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nanti saya sharing juga, karena saya udah menghubungi teman-teman driver ambulans, perawat, dokter. Jadi kendaraan darurat ini tidak bisa digunakan untuk pasien kritis, karena kami tidak bisa ada profesional di dalam itu, dan harus ada ketentuan-ketentuan kan, standarisasinya. Jadi hanya bisa membawa pasien dalam kondisi yang sadar, tidak dalam keadaan kritis, dan harus didampingi keluarga pasien gitu. Nah, keluarga pasien harus dikasih APD kalau dia negatif. Driver kita, relawan-relawan harus kita kasih APD juga gitu kan. Jadi bahkan ada teman yang nyiapin vaksin, Kang, siapa relawan yang mau ikutan yang belum vaksin, ayo langsung kita vaksin. Alhamdulillah sih supportnya. Sejauh ini udah ada berapa relawan? Kebetulan saya sih gak banyak banget yang nge-direct message, cuman saat ini kan relawannya bareng sama saya satu orang, Mas Dav Manopo, itu yang mention saya pertama kali, yang dia mungkin gemes sama kondisi sekarang, dia pengen bantu, terus salah satunya nge-mention saya. Satu lagi, dulu sekian banyak, bang saya siap jadi driver, bang saya siap support, bang siap ini. Ada namanya Mas Grady Kaizel, kebetulan dia yang nemenin saya terus keliling-keliling untuk nyari alkes. Barusan juga
dia standby yang di toko saya di Tigrehood, dia standby penerimaan bantuan, apalagi tabung kan susah banget. Sama satu lagi ada Mas apa ya tadi? Bentar, karena baru teleponan tadi. Dia nge-DM, saya supir ambulan Mas, saya siap membantu. Karena ambulan juga habis kan. Terus dia bilang, saya siap bantu bang, kapanpun katanya. Nih Mas, sampai saya cek dulu. Maaf ya Mas. Ihsan, Mas Ihsan. Saya langsung teleponan, Mas minta tolong ajarin juga kita. Kebetulan dia beberapa tahun jadi driver ambulan. Ini ada standarisasinya Mas? Ada. Harus gimana Mas? Nanti saya support gini-gini. Wah, alhamdulillah banyak orang baik yang mau bantuin. Support keluarga mungkin seperti apa nih AOMS? Mengingatkan ini mobil pribadi gitu kan yang dijadikan kendaraan darurat gitu. Kalau anak saya sih seneng banget. Saya selalu videoin update-annya kayak gimana karena mereka mobil Abi mau jadi ambulans. Mobil ini mau jadi ambulans. Mereka sih excited banget. Kayak semalam tadi pagi, sekarang udah gimana mobilnya? Saya liatin nih, mobilnya lagi gini nih. Ada apa aja nih? Kemarin cari tandu, cari ini, saya liatin ke anak-anak. Terutama istri saya sih. Saya pertama ngomong, saya cek direct message kan. Saya cek istri saya, nih ada orang gini kita ubah mobil yang van ya. Setuju? Dia bilang, ayo cepetan kerjain. Semoga cepet selesai biar cepet bisa kepake mobilnya gitu. Nah, kan dulu Mas Ames pernah terkena juga ya. Apa? Pernah Ya. terkena juga ya. Itu juga selain terinspirasi dari yang tadi yang ngetes juga karena Mas Ames pernah kena COVID juga ya. Gitu, Ya saya ngerasain kena COVID sampai 2 kali. Walaupun mungkin saya bisa dibilang gejala ringan ya. Bahkan yang pertama OTG gitu. Cuman lebih ke ngelihat teman-teman sih. Saya ngelihat instastory teman-teman saya, ada yang papanya lagi stroke, kena COVID, keliling rumah sakit di Bandung. Sampai saya ngelihat tuh instastory-nya dari pagi sampai ketemu pagi. Besoknya masih nyari rumah sakit. Dia kebetulan ada kendaraan niaga belakang gitu, jadi papanya ditaruh di belakang gitu, pakai kasur gitu. Nah itu yang wow, ternyata kondisinya seberat ini. Kemarin juga kan papa mertua saya sakit, bukan COVID, tapi nyari rumah sakit susah banget. Kita keliling Jakarta Selatan, walaupun akhirnya ada rumah sakit yang memang tidak khusus COVID, gak menerima COVID gitu. Jadi ngelihat itu semua sih, ya, apalagi sekarang kalau kita di jalan ambulans lalu lalang. Dulu cuman sehari ketemu ambulans satu aja ya jarang ya, setiap hari ketemu. Sekarang sehari kita bisa berapa kali ketemu ambulans lalu lalang gitu sih. Dan walaupun kondisinya kita juga nggak tahu ya, rumah sakit juga lagi penuh kayak gimana gitu kan, at least kita bisa nganterin mereka lah. Makanya yang dikejar itu adalah tabung oksigen. At least teman-teman kita nanti yang menunggu di rumah sakit standby sama tabung oksigen. Mobil bisa muter lagi, nganterin yang lain. Kita pinjemin lagi tabung oksigennya. Cuman susah banget nyari tabung oksigen. Nah, Mas, ini apa namanya, soal tabung oksigen Mas kan di daerah Tebet tuh kalau nggak salah kan ada yang jual tabung oksigen juga tuh. Tapi malah menimbulkan kerumunan tuh. Mas itu gimana sih, serba salah nih jadinya nih. Ya, semua kondisinya juga memang gerak-gerak ya. Ya kondisinya sekarang kayak gimana ya? Menimbulin kerumunan. Ya mungkin harus dijaga juga, mungkin dibantu oleh pihak berwenang di daerah masing-masing gitu. Tapi yang pasti kan ngerasain deh Mas, saya nyari tabung susahnya kayak gimana. Saya datengin toko-toko alkes habis, terus dibilang mahal misalkan. Sampai satu kemarin saya COD-an ke Tangerang sana, dia biasa jualan alat kesehatan, jualan tabung oksigen. Dia bilang, bang,
saya mau jualan tabung oksigen bang, saya mau bantuin orang, tapi modal dari sananya aja segini, saya mau jual berapa bang? Kasihan orang-orang, ya, serba salah semuanya. Ya intinya ya semua harus saling membantu lah. Mereka juga yang hargai begitu mungkin dari distributornya harganya udah tinggi, kita saling memaklumi, saling mendoakan lah. Nah, jadi bilang kan Mas Omes udah pernah kena juga, terus apalagi ada angka mobilitasnya keluar kesekarang. Nah, untuk menjaganya seperti apa sih Omes sendiri dan keluarga? Kalau saya sih pertama, saya sih kayak dulu sama ya, kalau ngelihat juga biasanya orang yang bareng sama saya, at least orang rumah, kalau enggak saya udah tahu riwayatnya dan sudah swab. Terus saya udah nggak mengambil pekerjaan, terutama pas PPKM darurat ini, sesuai kesepakatan akhirnya ada beberapa syuting saya akhirnya kita hold dulu aja ya lagi PPKM darurat. Dulu waktu awal PSBB pun saya bahkan mengundurkan diri dari beberapa program lah. Jadi untuk menjaga kesehatan ya salah satunya itu 5M, 6M bahkan sekarang menjaga kerumunan, menghindari bertemu orang lain gitu. Dan kalau kayak kemarin keluar-keluar, kalau lihat di instastory saya, COD outdoor gitu. Kalaupun ke toko-toko alkes ketika kosong saya baru berani turun. Gitu sih intinya. Ya memang segitu parnonya Bang Omes. Maksudnya walaupun udah 2 kali kena nih, maksudnya masih segitu parnonya gitu. Bukan masalah parno sih kayaknya ya, namanya menjaga kesehatan, kita berikhtiar nggak hanya menjaga kita tapi menjaga orang-orang di sekitar kita, menjaga keluarga kita, itu sih intinya. Omes mungkin dengan kegiatan sosialnya Omes yang sekarang dilakukan ya, mungkin ada hikmah yang bisa ditarik sama Omes gitu dengan kejadian ini. Buset. Nambah lagi tuh. Gimana? Hikmah mungkin yang bisa diambil dari pandemi ini gitu sampai Omes melakukan kegiatan sosial tadi gitu. Ya. Motor ntar gak kepake. Iya benar, berisik. Sok mangga. Kalau buat gue sih hikmahnya udah nyolok. Siap nih. Kedap. Ya kan? Kalau dari saya sih hikmahnya ya dari kondisi begini mungkin waktunya kita saling membantu satu sama lain, apapun yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Saya terinspirasi dari teman-teman yang mungkin dari sosial media gitu ya. Duh mas, setiap hari saya tiap buka direct message saya terharu gitu, nangis. Dengan ngedoain aja kerasa gitu ketulusan mereka ngedoain kita. Banyak yang, mas saya nggak bisa apa-apa, saya harus gimana dong, saya pengen bantuin. Banyak banget juga yang minta, mas boleh open donasi nggak? Walaupun sedikit saya mau nyumbang. Ada yang, mas cobain telepon ke sini, mas saya cobain telepon ke sini. Bahkan ada beberapa orang Instagramnya ada Mas Agil, terus tadi Mas Bet nama Instagramnya, dia yang teleponin loh, dia yang cari tabung oksigen. Hari ini janjian sama saya, mas saya udah dapat regulator mas tapi harganya mahal, saya bawa ya nanti ke pool, ke base camp. Banyak banget orang-orang baik ngumpul, ya itulah hikmahnya. Mudah-mudahan dalam kondisi begini, walaupun nanti pandemi sudah berakhir, ya kita sebagai manusia kita bisa saling membantu satu sama lain. Nah mas, mungkin selain oksigen yang susah banget untuk keperluan ambulan sendiri, apa sih yang belum didapat? Kalau ambulan semuanya alhamdulillah sudah cukup, tinggal merubah mobilnya kan, proses itu yang cukup panjang. Ini sedang di bengkel, disiapkan dulu semua mesin supaya sehat, itu juga dibantu sama teman-teman juga. Terus nanti masangin semua kan, tandunya apa segala macam itu perlu proses juga. Tapi alhamdulillah sih semuanya sudah tercapai. Tabung oksigen juga target kita alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah Kang Ferry Mariadi itu tadi pagi teleponan, "Mas saya ada stok 1 tabung oksigen. Kirim Kang, berapa aja?" gitu. Cuman banyak juga teman-teman nih
APD, tabung oksigen, apa segala macam, mungkin yang di luar kota, di mana, terima kasih banyak. Tapi mudah-mudahan bisa digunakan sama teman-teman untuk di keluarga atau tetangga sekitar ya. Saya yakin banyak banget yang masih memerlukan di sekitar teman-teman. Kayak kemarin ada mau ngirim tabung 6 kilo, kita udah tunggu, terus beliau ngabarin, Mas, tetangga saya minta tolong, dia kena COVID, orang tuanya butuh banget oksigen. Utamain dulu Mas, saya bilang, utamain dulu tetangganya sebelum mengirim ke saya. Oke, nggak apa-apa ya Mas, nggak apa-apa. Utamain dulu orang-orang sekitarnya. Jadi ada rencana buka open donasi nggak sih? Saya sih belum berani kalau open donasi ya, karena ya ada pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Jadi saat ini ya Open donasi. ya kalau open donasi banyak gerakan-gerakan juga ya teman-teman, banyak banget. Silakan tinggal buka web-web kitabisa.com, banyak lagi yang lainnya. Saya juga berkoordinasi dengan mereka. Terima kasih, itu gerakan-gerakan itu kebetulan saya sering sama mereka, Kang, apa yang bisa kita bantu saat ini, saya butuh doanya, saya bilang. Nanti kalau ada apa-apa saya pasti minta bantuan. Jadi silakan buka link-link itu, banyak banget teman-teman, banyak banget teman-teman bisa membantu yang lainnya juga. Sejauh ini hanya mau satu mobil aja kah, apa mau rencana? Mas, cita-cita mah tinggi Mas. Udah kebayang dari kemarin, ya Allah kalau ada rezeki ya. Cuman balik lagi kan harus ada tanggung jawab, harus poolnya di mana, drivernya siapa, bawa pasien tuh gimana. Justru tanggung jawabnya lebih gede. Makanya saya ketika ada itu, yang pertama saya telepon teman-teman yang tukang modif, anak-anak otomotif itu di instastory saya, sama dokter. Karena ada pertanggungjawaban bawa nyawa orang. Kita nggak bisa nyedain ambulan 10, drivernya siapa, rumah sakitnya gimana, keperluannya apa aja. Jadi benar-benar disiapkan dari A sampai Z gitu, biar benar-benar manfaat gitu. Mas, mungkin ada pertimbangan apa sih akhirnya kita mobil kesehatan Ya. kok sampai di ambulan? Modifnya juga kan nggak bisa sedikit. Iya, itu kan biayanya besar. Membutuhkan banyak biaya. Dan udah berapa persen sih pekerjaan? Ini nggak usah ambil lah. Ini dari kemarin ya, saya ada teman-teman telepon, bahkan sama istri saya juga. Pas dia posting, saya bilang terima kasih, tapi harus ngingetin kita supaya lurus niatnya untuk membantu. Saya takut malah jadi takabur, ria. Saya nahan itu dari kemarin. Sayang, kalau ditanya kenapa, yang saya tahu ya dari dulu ya, kalau mau memberi sesuatu berikanlah yang paling kamu sayangi. Itu sih. Jadi itu memang yang saya terapin aja. Jadi kebetulan ada jalannya, kebetulan waktunya mungkin tepat walaupun kondisinya begini. Ya saya itu aja sih dari dulu. Kalau mau memberikan sesuatu ya berikanlah yang paling kamu sayangi. Mungkin sempat berbicara dengan istri gitu, ngobrolnya terus istri suka ada yang dia tahu sih. Ini yang udah tuh kalau mau minum tuh ya. Jadi kan saya memang seneng motor, saya juga seneng mobil. Jadi mobil ini tuh mobil yang saya desain, saya modif. Paling saya kayak gitu dah. Makanya paling saya ngedesainnya aja lama, modifnya lama. Untuk saya camping, emang camper van kan konsepnya. Terus juga untuk bawa motor dan lain sebagainya. Mobilnya kalau dibilang jarang ya nggak jarang, dibilang sering juga enggak. Sering kalau pas saya lagi mau pakai biar kece, jarang karena saya sayang sama mobilnya, biar nggak usah dipakai sehari-hari gitu. Jadi emang mobil custom lah. Tapi ini kan lagi di misalnya dari bawa bengkel. Ini berapa hari kelar ini? Hari ini sih nyelesain mesin, sama kan itu mobil gaul ya ceritanya, mobil ceper. Sekarang lagi ditinggiin lagi, pakai ban yang nyaman, yang sesuai, velg yang sesuai. Besok tuh harusnya udah masuk pengerjaan interior sama penambahan lampu-lampu. Harusnya sih kalau dari teman-teman katanya at least 3 hari sampai 4 hari lagi. 3 sampai 4 hari.
itu nanti akan ditaruh kemana gitu? Itu nanti itu yang belum kita sepakati sama teman-teman relawan nih, tapi kemungkinan besar fullnya akan di Jakarta Selatan di kantor saya di toko, terus nanti mungkin mobile ya sekitar Jabodetabek, terus nanti mungkin ya lewat sosial media saya aja paling untuk kebutuhan, karena per hari ini ada beberapa yang udah direct message untuk bang saya kondisi begini perlu ambulan, ya saya belum bisa ngapa-ngapain karena memang belum selesai mobil ya. Dibilang ngebut ya ngebut, tapi yang paling penting keamanan sama kenyamanan ya, apalagi bawa orang sakit.